Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajar Pembayun dengan NIM 2120007. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kesultanan besar Islam. Pembahasan yang pertama adalah dinasti Fatimiyah, kemudian ada dinasti Syafawiyah, dan yang ketiga adalah dinasti Mughal. Pembahasan yang pertama adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkuasa pada tahun 909 sampai 1771 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh kaum Syiah dari sekte Ismailiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Kemudian Islam berkembang pesat pada masa dinasti Fatimiyah yang ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini menjadi terkenal yaitu Universitas Al-Azhar. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah adalah yang pertama ada Afrika Utara, kemudian Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Khalifah atau pemimpin pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama ada Al-Mahdi, kemudian diteruskan oleh Al-Qaim, kemudian yang ketiga ada Mu'izz lidinillah, yang keempat ada Al-Aziz. Al-Aziz ini menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Mu'izz. Kemudian Fatimiyah mencapai kemajuan yang imperium pada masa pemerintahan Aziz. Yang kelima ada Al-Hakim, dan yang keenam ada Az-Zahir, kemudian Al-Muntasir, Al-Musta'li, dan yang terakhir adalah Al-Adid. Masa keemasan yang pertama itu ditandai pada bidang politik dan pemerintahan. Keberhasilan pemerintahan Fatimiyah yang dapat menaklukkan Mesir merupakan kesuksesan yang besar. Secara politik, dinasti Fatimiyah merupakan ancaman tersendiri bagi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Fatimiyah yang demikian luasnya didukung oleh kondisi politik yang stabil dan perekonomian yang tentunya bagus. Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar dibangun pada masa awal pendudukan orang-orang Fatimiyah ke Mesir ini. Demikian juga kota Kairo yang dibangun sangat megah dan dipercantik. Kemudian dalam bidang pemerintahan itu ada dua kaum atau dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok militer yang memiliki tanggung jawab yaitu untuk mengurusi pengawal rumah tangga khalifah, kemudian bertugas untuk perang dan menjaga keamanan. Kemudian ada kelompok sipil, yaitu ada qadhi, ketua dakwah, bendaharawan negara, wakil kepala urusan rumah tangga khalifah, dan qori. Kemudian kemajuan yang selanjutnya adalah pemikiran dan filsafat. Ini masuk ke dalam keilmuan dan kesusastraan. Ibnu Khilis merupakan salah seorang wizir Fatimiyah yang sangat memperdulikan pengajaran. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang memberinya subsidi setiap bulan. Khalifah Fatimiyah mendirikan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi, perpustakaan umum, dan lembaga ilmu pengetahuan. Para Khalifah Fatimiyah yang umumnya mencintai berbagai seni termasuk seni arsitektur. Khalifah juga mendatangkan sejumlah arsitek Romawi untuk menyelesaikan 3 buah gerbang raksasa di Kairo dan benteng-benteng perbatasan wilayah Bizantium. Kemudian kemajuan selanjutnya yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan. Perekonomian pemerintahan Fatimiyah dapat dibilang cukup bagus. Kemajuan ini tidak bisa lepas dari luasnya wilayah yang dikuasai dan stabilitas politik yang mapan. Kondisi ini berdampak majunya bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kemajuan bidang perdagangan dan sektor industri. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dimulai dari Khalifah Al-Hakim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu figur khalifah yang lemah, yaitu perilaku Al-Hakim. Kemudian ada konflik internal
yang ketiga ada keberadaan tiga bangsa yang besar, dan yang terakhir yaitu faktor eksternal. Pembahasan yang selanjutnya adalah dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah itu terletak di Persia yang berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan ini bermula dari sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Safiuddin di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawiyah yang berasal dari nama sang pendiri tarekat ini. Bahkan ketika gerakan tarekat ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan, namun tarekat ini dipertahankan sebagai kerajaan. Safiuddin segera mendirikan sebuah tarekat setelah kematian gurunya Syekh Tajuddin Ibrahim pada tahun 1301. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Pada mulanya, gerakan tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan golongan ahli bid'ah. Kemudian kemajuan peradaban dinasti Safawiyah itu bisa dilihat dari berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan itu terus berlanjut. Beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal antara lain adalah Bahauddin Syirazi, seorang penulis ilmu pengetahuan, Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, seorang filsuf ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan, Safawiyah lebih maju dari kerajaan lainnya pada masa yang sama. Kemudian di bidang ekonomi, keberadaan stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, serta Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping bidang perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama di daerah sawit yang subur. Kemudian pada bidang arsitektur, penguasa kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur yang bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, di atas Zindirut, dan istana Cihil Sutun. Selanjutnya adalah bidang kesenian. Kerajaan Safawi mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam bidang seni, antara lain di bidang kerajinan tangan seperti keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasp I, Ismail I pada tahun 1522 Masehi, membawa seorang pelukis timur bernama Bizat ke Tabriz. Kemudian pada bidang tarekat, sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal kerajaan Safawi adalah gerakan sufistik, yaitu gerakan tarekat. Oleh karena itu, kemajuan di bidang tarekat pun cukup maju. Bahkan gerakan tarekat pada masa ini tidak berpikir dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Beberapa kemajuan dalam bidang peradaban pada masa dinasti Safawiyah telah mengalami beberapa kemajuan. Kemajuan yang telah dicapai membuat kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan besar di kalangan umat Islam pada masa itu yang disegani oleh kekuatan negara lain, terutama dalam bidang politik dan militer. Kemudian kemunduran dinasti Safawiyah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketidakcakapan sejumlah raja. Kemudian yang kedua adanya berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Dan yang ketiga adalah kemerosotan aspek militer. Pembahasan yang ketiga adalah dinasti Mughal. Latar belakang yaitu ketika jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol.
bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan. Bangsa Mongol itu berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Al-Lanja Khan yang mempunyai putra kembar Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Sejarah berdirinya kerajaan dinasti Mughal yaitu ketika Islam masuk ke India pada tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi. Kemudian bentuknya yaitu kesultanan yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tapi sebelumnya telah ada beberapa kerajaan dan upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India, hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris yang memerintah di sana. Periodisasi kepemimpinan dinasti Mughal yang pertama yaitu Babur. Pada masa ini, Babur mengalami dua kesulitan, yaitu bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim. Akan tetapi kesulitan tersebut bisa diatasi oleh Babur. Kemudian pemerintahan yang ketiga yaitu Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya yaitu Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Akbar adalah seorang yang pemberani, berwatak keras, senang berperang, berburu, dan memanah. Walaupun demikian, ia meniru sifat kakeknya dan ayahnya, yaitu yang sangat suka mendengarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Akbar suka membantu perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandinginya Mughal sebagai sebuah kesultanan yang besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Di samping itu, Akbar menerapkan politik yang bernama sul-e-kul atau toleransi yang universal, yang memandang bahwa semua rakyat itu sama derajatnya. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Kemudian terjadi reformasi. Yang pertama yaitu dengan menghapuskan jizyah bagi non-muslim. Yang kedua memberikan pelayanan dan pendidikan serta pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat. Yang ketiga yaitu membentuk undang-undang perkawinan baru. Yang keempat menghapus pajak-pajak pertanian. Dan yang kelima menghapus tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang dan mengatur khitanan anak-anak. Kemudian dalam bidang agama, secara formal ia mengumumkan agama barunya yang bernama Din Ilahi. Din Ilahi yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama. Kemudian masa pemerintahan yang keempat adalah masa pemerintahan Jahangir, yaitu pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Jahangir merupakan penerus Akbar. Masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut ahli sunnah wal jamaah, sehingga din ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Kemudian masa pemerintahan selanjutnya yaitu Shah Jahan dan Aurangzeb atau Alamgir I. Kemudian pemerintahan pasca Aurangzeb
yaitu dipimpin oleh generasi-generasi yang lemah dan tidak mampu mengendalikan wilayah kekuasaannya. Sampai pada tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping juga karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, di tahun ini pula Inggris dan bantuan raja-raja Hindu dapat mematahkan perlawanan yang mereka lakukan terhadap Inggris. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.